Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Angga, di mata kuliah Komputasi Statistika. Kali ini kita masuk pertemuan ke-9. Kita akan membahas Market Basket Analysis atau biasa dikenal dengan Association Role Mining. Oke, apa itu Market Basket Analysis? Intinya adalah gampangan yang ini, Rek. Kalian misalnya punya toko, terus ada pembeli pertama membeli barang A, B, C, D, E. Pembeli kedua membeli barang A sama B. Pembeli ketiga membeli barang D sama F misalnya, dan seterusnya. Nah, kita sebenarnya bisa melihat dari data itu, kita bisa melihat barang yang paling banyak dibeli itu yang mana, ya toh? Dari data penjualan tersebut. Oke, tak buka contoh data ini lah. Misalnya seperti inilah. Contoh data nyatanya. Nah, ada citrus fruit, misalnya toko ini groceries, pembeli pertama beli citrus fruit, pembeli kedua lalu membeli semi finish bread, terus beli margarin dan ready soap, terus pembeli kedua membeli tropical fruit, yogurt, coffee. Oke. Kalau kita pikir sebagai orang awam, mungkin kita dari data ini hanya bisa tahu, oh ternyata pembelian terbanyak barang ini nih. Nah, di market basket analysis kita akan coba menguak dari data ini itu lebih dalam daripada nggak sekedar barang mana sih yang paling banyak dibeli, mana sih yang jarang dibeli. Tapi kalau kita menggunakan market basket analysis, kita akan tahu, oh kalau orang beli barang ini, misalnya beli barang A, itu dia akan membeli barang apa juga. Peluang untuk membeli barang misalnya B, jika dia membeli barang A itu berapa persen. Jadi istilahnya kita mencari barang substitusinya, atau barang substitusi, atau misalnya pasangannya lah. Oh, kalau orang datang ke kita beli barang A, dia kemungkinan besar juga pasti akan membeli barang misalnya B. Nah, berarti kan A sama B ini istilahnya termasuk barang substitusi lah. Nah, intinya nanti di market basket kita akan memetakan semua barang substitusi tersebut. Oke, nah caranya bagaimana? Oke, kita mulai di bagian R. Kita tulis dulu. Analisisnya namanya market basket analysis, atau biasa dikenal dengan association rule mining. Kalau nggak salah tulisannya begini. Kemudian ini adalah pertemuan ke-9 untuk komputasi statistika. Pertemuan 9. Oke. Kita perlu menyiapkan dulu library-nya apa saja. Oke. Kita pakai istilah package ya. Package. Kita butuh library yang namanya tdiverse. Oke. Kemudian kita butuh library arrow. Kemudian kita butuh library
Arulfish. Ini di saya sudah ada, jadi tinggal pakai. Kalau belum ada ya kalian install dulu. Lalu ada library iGrab. Nah, seperti ini. Jadi kalau belum, kita install dulu nih di bagian package, install. Kalian install dulu yang namanya TD First. Nah, yang ini TD First, kalian install. Ini saya ngulangi install biar kalian tahulah prosesnya. Lalu kita install lagi Arul. Oke, setelah kita install Arul, kita install Arulfish yang ini. Oke, install. Oke, dan yang terakhir kita install iGrab. iGrab saja, bukan iGrab data. iGrab. Oke, yang ini. Oke, sudah. Nah, kalau sudah, kita masuk pada input data. Kita punya data bentuk TXT, bentuknya seperti ini tadi, yang kalian lihat. Nah, jadi per line, jadi datanya tiap line itu menggambarkan satu kali transaksi. Jadi transaksi pertama, transaksi kedua, transaksi ketiga, dan seterusnya. Di transaksi pertama, item yang dibeli apa saja itu di list dengan jeda item pertama dan seterusnya itu pakai tanda koma di sini. Oke. Nah, untuk memanggilnya, misalnya kita kasih nama datanya nanti, misalnya saja groceries. Oke. Lalu kita panggil arulnya. Arul ini. Sebentar, tadi belum kita jalankan ya library-nya. Kita jalankan dulu. 1. Oke, TD5 udah jalan. Arul kita jalankan. Arul sudah jalan. Terus kita jalankan Arulfish. Arulfish juga sudah jalan. Dan yang terakhir kita jalankan iGrab. iGrab juga sudah jalan. Oke. Selanjutnya tadi kita lanjutkan untuk Arul read.transaction. Jadi kita transaksinya kita baca dia di 02.groceries.txt. Oke, seperti ini dengan separator. Separator kita pakai koma. Oke. Kita kontrol enter. Oke, grocery sudah masuk. Kita cek dulu. Kita buka. Oke. Seperti ini bentuk
datanya. Ini kompleks. Oke. Selanjutnya kita coba inspect data yang pertama sama kedua. Inspect. Oke, groceries. Data pertama sampai misalnya ketiga lah. Kita lihat, nah di situ ada item pada transaksi pertama ada citrus fruit, margarin, ready soup, semi finished bread, dan transaksi kedua ada coffee, tropical fruit, dan yogurt, dan transaksi ketiga ada whole milk. Oke, kita lanjut. Kita buat summary dari groceries. Summary dari groceries. Bentuknya nanti seperti ini. Nah, kompleks ya. Nah, yang paling banyak, item yang paling banyak itu whole milk. Other vegetable. Yang kedua, yang ketiga, roll or buns. Nomor 4, soda. Nomor 5, yogurt. Dan yang lain 3, 4, 055. Oke, kalau sudah summary, kita masuk bagaimana kita bisa memperoleh data most frequent item secara terpisah dari fungsi item frekuensi. Kita coba. Oke. Memperoleh data most frequent item secara terpisah dari fungsi item frekuensi. Item frekuensi. Oke, untuk mengambil ini frequency item, kita bisa membuat misalnya frag, misalnya item, kemudian sama dengan item frekuensi dari data groceries, kemudian tipenya kita buat tipe kita buat absolute. Oke. Nah, ini sudah kita pisahkan. Kalau kita keluarkan frag item bentuknya seperti ini. Nah, jadi kita tahu masing-masing dari item-item tersebut muncul berapa kali sih dalam transaksi. Oke, selanjutnya kita bisa sort frag item decreasing, kita buat true. Nah, ini kalau kita urutkan dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Oke, kelihatan semua item-itemnya. Nah, market basket analysis atau association rule mining ini itu punya
istilah lain, yaitu algoritma a priori. Jadi kita nanti menggunakan perintah tersebut untuk melakukan analisis market basket atau Association rule mining tadi. Oke. Analisis market. Langsung aja market basket analysis. Oke. Kita buat misalnya groceries rule. Jadi kita lihat nanti aturannya sama dengan a priori. Kita pakai a priori ya di sini ya. Oke, kita enter dulu lah. Yang pertama, kita perlu memasukkan data. Datanya adalah data groceries. Groceries yang ini ya. Kemudian kita buat parameter. Parameternya kita pakai list. Nah, di sini kita perlu kasih apa istilahnya, rule apa sih yang mau kita keluarkan? Ada batasan suatu batasan. Nah, di sini kita kasih batasan untuk support. Nilai support kita batasi yang nilainya minimal 0,03 misalnya. Jadi ini adalah minimal support. Terus kita kasih juga confidence. Confidence-nya kita kasih batasnya 0,20. Ini minimal confidence. Jadi yang nanti masuk ke rule-nya dia hanya confidence yang di atas 0,2. Confidence. Oke. Selanjutnya minland. Kita coba setting 2. Apa itu minland? Minland adalah minimum banyaknya produk dalam satu rule. Minimum produk dalam satu rule atau aturan. Oke, kita eksekusi grocery rule-nya menggunakan a priori. Sebentar, apa ini yang salah? Kita cek dulu. Oke, di sini belum kita kasih koma. Untuk pemisahnya ini juga belum kita kasih koma. Kita eksekusi. Oke. Oke, nah ini sudah selesai dieksekusi. Jadi grocery rule-nya sudah jadi di sini. Isinya seperti ini. Wah, data frame-nya banyak sekali. Wah. Oke, kalau kita lihat, misalnya kita ingin inspect aturan-aturannya, misalnya hanya head-nya saja, kita bisa tulis inspect head dari groceries rule. Oke. Nah, ini 5 teratas dari rule yang paling baik. Di situ ada white sour cream. Dia dikombinasikan dengan whole milk. Terus ada pip fruit, ada pastry, ada citrus fruit, ada saus, dan ada bottled water. Di sini kebanyakan pasangannya dengan whole milk ya.
Oke. Di sini ada nilai supportnya, ada nilai confidence, ada coverage, ada lift. Nah, apa sih nilai support? Nilai support itu seperti ini. Banyaknya item ini dan item ini dalam satu transaksi. Jumlah item ini yang ada dalam sebuah banyaknya transaksi yang mengandung item ini dan ini. Oke, kita bagi dengan sebentar, aku lupa. Atau tak coba browsing dulu. Websitenya itu kalau nggak salah ini. Jadi aku ambil dari sini tutorialnya. Oke. Oke. Oke, kita masuk ke penurunan pola asosiasi, masuk ke grocery. Nah, ini ada support A, B. Jadi, support A, B itu banyaknya transaksi yang memuat A dan B dibagi banyaknya seluruh N transaksi. Sedangkan confident, banyaknya transaksi yang memuat A dan B kita bagi dengan banyaknya transaksi yang memuat A saja. Oke. Jadi kita yang membedakan adalah banyak pembaginya. Kalau di support itu banyaknya seluruh transaksi, jadi transaksinya kan ada 9 ribuan kalau nggak salah tadi. Terus kalau yang ini hanya banyaknya transaksi yang memuat A saja. Kita kembali ke sini. Oke, ini kalau kita mengeluarkan hanya 6 aturan awal saja karena kita pakai head. Kalau ingin melihat semuanya ya tinggal inspect grow series rule. Nah, ini kalau ingin lihat semuanya ya seperti ini. Banyak banget. Nah, ini total ada 25 yang memenuhi minimal support sekian, confidence-nya sekian, dan minimal land atau minimum produk dalam satu rule itu 2. Jadi ini Oke. Nah, tidak hanya di sini saja. Jadi kita tahu, oh ternyata dalam transaksi di sini kan yang paling banyak itu kalau orang beli wipe soup atau sour cream, dia kemungkinan besar dia akan membeli whole milk juga dengan persentase sebesar ini ya 44,96%. Cukup besar loh, mendekati 50%. Jadi kalau dia beli ini, kemungkinan besar dia juga beli ini juga. Dengan kemungkinan besarnya adalah kita lihat confidence-nya 0,4496. Oke, kalau support ini pembaginya tadi ingat bahwa pembaginya seluruh transaksi. Jadi total keseluruhan transaksi yang paling ini bentar. Kalau dilihat dari yang paling ya, masih kalau dari supportnya sih yang agak kecil sih, tapi kalau dari segi confidence pembaginya dia yang paling besar ini 44. Jadi kalau beli ini 44% orang pasti juga akan beli ini. Kalau beli
Beef fruit 39,78% dia akan membeli whole milk dan seterusnya. Jadi sepertinya urutannya lebih pada apa ya ini ya, diurutkan apa ya? Support enggak. Kalau dilihat di sini confident juga enggak karena di bawahnya juga ini nilainya juga enggak terlalu anu. Kalau berdasarkan coverage enggak juga sih. Kalau berdasarkan lift juga enggak. Con juga enggak sih. Atau mungkin perpaduan. Nah, ini masih tanda tanya. Kalau ada yang paham bisa komen juga. Oke. Ini untuk rule-nya kita sudah punya. Terus kita bisa membuat sebuah apa namanya? Sebuah chart yang nanti enak buat kita lihat. Oh, pasangan ini, pasangan ini. Nah, kita coba membuat chartnya dengan cara sebentar. Oke. Maka buat chart, kita buat gambar. Oke, sama dengan misalnya kita mau mengurutkan grocery rule berdasarkan confidence ya. Gambar sama dengan sort groceries rule by confidence. Oke. Kemudian kita coba IG sama dengan kita plotkan plot tadi gambar metode kita pakai grab. Oke, kita eksekusi, kita jalankan IG untuk lihat plotnya. Oke, hasilnya seperti ini. Wah, agak susah lihatnya karena terlalu banyak. Oke, kita coba sederhanakan lagi. Misalnya kita ambil head-nya saja. Head dari sort grocery by confidence. Misalnya dengan N sebanyak 20. Oke, kita eksekusi. Lagi gambar lagi. Oke, masih banyak ya gambarnya kurang jelas jadinya karena kompleks. Kita coba agak perbesar. Wah, kurang jelas gambarnya. Garis-garisnya kecil banget.
Tapi di sini kita bisa lihat lift sama supportnya. Jadi semakin besar ini berarti semakin besar lingkarannya, semakin besar supportnya. Tapi ini agak kurang jelas ya. Tapi yang jelas di sini semuanya mengerucut ke ada panah sebenarnya. Atau sebentar. Ctrl Fn V. Oke. Kita coba sih bisa nggak diperbesar. Oke. Kita reload. Terlalu kompleks, gambarnya kurang jelas. Oke, kita sortir lagi aja. Kalau kita pakai grocery rule terlalu gambarnya kurang jelas, panah-panahnya kurang jelas karena datanya terlalu banyak. Kita coba ngemas lebih sederhana. Misalnya kita fokus pada susu aja, whole milk rule. Oke, kita coba buat subset. Dia dari grocery rule yang banyak tadi. Groceries rule. Oke. LHS persen in persen kita mau sortir by whole milk. Oke, kita jalankan dulu. Salah. Ini kita sortir. Filter khusus whole milk. Oke, ini kita jalankan. Inspect whole milk rule. Nah, jadi seperti ini whole milk rule-nya. Kalau LHS-nya whole milk, di sini yang keluar 3. Terus coba kita gambarkan ini saja, misalnya dengan cara sama kayak tadi. Buat chart gambar, kita copy aja di sini. Gambar. Ini kita rule-nya kita pakai yang lebih punyanya whole milk aja. Whole milk rule by confidence. IG plot IG.
Nah, jadi seperti ini. Gambarnya kok nggak jelas gini ya panahnya. Seharusnya di sini ada panah. Tapi pasangan yang paling besar di sini kita lihat bahwa whole milk sama other vegetables. Supportnya yang paling besar dia. Oke, intinya itu uh, di market basket analysis. Kalau aku sih lebih seneng lihat confidence-nya, jadi kita tahu pasangan kalau beli whole milk, pasangannya biasanya beli apa sih? Oh yogurt. Oh, kalau di sini kan kalau kita lihat kalau tiga ini yang paling besar adalah yang bawah. Jadi orang yang beli whole milk itu kemungkinan besar dia akan beli other vegetables. Oke, seperti itu. Oke, cukup sekian untuk market basket analysis. Apabila ada tambahan atau komentar dan lain-lain, ya kita sama-sama belajar di sini. Jadi silahkan komen, nanti barangkali bisa diskusi bareng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.